Malam di Surabaya tahun 2018 itu terasa gerah seperti biasanya. Andi, nama samaran, seorang pemuda yang baru beberapa tahun merantau untuk bekerja di kota pahlawan ini, melirik jam tangannya. Sudah hampir pukul 9 malam. Ia baru saja menyelesaikan lemburan mendadak di kantornya yang tak jauh dari kawasan Bundaran Waru. Perutnya keroncongan, dan pilihan termudah adalah mampir ke Mall City of Tomorrow, atau yang lebih akrab disebut Cito, untuk mencari makan malam sebelum pulang ke kosannya di daerah Ketintang. Cito, dengan bangunannya yang megah dan modern, selalu ramai pengunjung. Pusat perbelanjaan ini menawarkan hampir segalanya, dari toko pakaian bermerek, restoran, hingga bioskop. Namun, di balik gemerlap fasad modernnya, tersimpan bisik-bisik cerita kelam. Andi, seperti kebanyakan warga Surabaya lainnya, tahu desas-desus itu. Cerita tentang tragedi saat pembangunan mall, tentang arwah-arwah penasaran yang konon masih menghuni sudut-sudut tertentu bangunan megah tersebut. Meski bukan orang yang terlalu percaya pada hal-hal mistis, Andi tak bisa memungkiri ada sedikit rasa gentar setiap kali mendengar cerita horor Cito, terutama yang berkaitan dengan area parkir basement atau toiletnya di malam hari. Namun, rasa lapar dan kepraktisan mengalahkan keraguan kecil itu. Ah, itu kan cuma cerita orang, gumamnya dalam hati, mencoba menepis bayangan seram yang sempat melintas. Ia memarkir sepeda motornya di area parkir yang masih cukup ramai di lantai atas, lalu bergegas masuk ke dalam mall. Suara musik yang diputar cukup keras dan lalu lalang pengunjung yang masih ada sedikit meredakan perasaan was-wasnya. Ia menuju salah satu gerai makanan cepat saji, memesan menu favoritnya, dan mencoba menikmati makan malamnya dengan tenang. Namun, tanpa disadarinya, malam itu akan memberinya sebuah pengalaman yang membuatnya takkan lagi meremehkan bisik-bisik kelam tentang Cito. Sebuah pengalaman yang akan terpatri kuat dalam ingatannya, mengingatkannya bahwa ada dunia lain yang eksis berdampingan, tak kasat mata, namun terkadang menampakkan dirinya dengan cara yang paling mengerikan. Jarum jam terus bergerak, mendekati waktu penutupan mall. Selesai makan, Andi melirik jam lagi. Sudah pukul 9:30 malam. Sebagian besar toko sudah mulai menurunkan rolling door mereka. Pengumuman bahwa mall akan segera tutup menggema lembut melalui pengeras suara. Suasana yang tadinya cukup ramai kini berangsur lengang. Hanya tersisa beberapa pengunjung seperti dirinya yang bergegas menuju pintu keluar atau parkiran, serta para pegawai toko yang sibuk membereskan barang dagangan. Langkah kaki Andi menggema di lantai keramik yang mengkilap. Koridor yang tadinya hiruk-pikuk kini terasa lebih luas dan senyap. Lampu-lampu penerangan di beberapa bagian tampak sudah mulai diredupkan, menciptakan bayangan-bayangan panjang di sudut-sudut ruangan. Musik latar yang tadi diputar pun sudah berhenti, digantikan kesunyian yang hanya sesekali dipecah oleh suara petugas kebersihan yang mendorong troli sampahnya. Ada perasaan aneh yang mulai menyergap Andi. Bukan takut, lebih seperti perasaan terisolasi. Seolah-olah kemegahan mall ini mulai menunjukkan sisi lainnya yang dingin dan impersonal ketika ditinggalkan oleh keramaian. Ia mempercepat langkahnya menuju eskalator turun, berniat segera mengambil motornya dan pulang. Di dekat eskalator, ia berpapasan dengan seorang petugas keamanan yang sedang berjaga. Petugas itu hanya mengangguk singkat tanpa ekspresi, tatapannya lurus ke depan. Entah kenapa, tatapan kosong itu justru menambah kesan janggal pada suasana malam itu. Andi menelan ludah, berusaha mengabaikan perasaan tidak enak yang semakin kuat. Semakin ia turun ke lantai yang lebih bawah, semakin terasa sepi. Hanya ada beberapa orang lagi yang terlihat di kejauhan. Gema langkah kakinya sendiri terdengar begitu jelas, seolah-olah mall raksasa itu kini hanya menjadi miliknya seorang. Udara dari pendingin ruangan terasa lebih dingin menusuk kulit, berbeda dari biasanya. Ia mulai merasa sedikit menyesal mengapa harus berlama-lama hingga semalam ini. Tepat ketika Andi hendak menuju eskalator terakhir ke area parkir motor di lantai atas, bukan basement, perutnya tiba-tiba terasa melilit. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia butuh ke toilet, segera. Sialnya,
Toilet terdekat yang ia lihat di lantai itu terletak agak di ujung koridor yang tampak paling sepi dan gelap dibandingkan area lain. Beberapa lampu di langit-langit koridor itu tampak padam. Dengan menahan sakit perut, Andi setengah berlari menuju toilet pria. Pintu masuknya sedikit terbuka, menampakkan bagian dalam yang remang-remang. Hanya 1 atau 2 lampu neon di dalam yang menyala redup. Bau pesing bercampur pengharum ruangan yang samar tercium saat ia mendorong pintu lebih lebar. Tidak ada orang lain di dalam, setidaknya begitu yang terlihat. Ia buru-buru masuk ke salah satu bilik toilet dan menguncinya. Suasana di dalam bilik terasa lebih dingin dan pengap. Telinganya menangkap suara tetesan air yang konstan dari suatu tempat, meskipun ia tidak melihat ada keran yang bocor saat masuk tadi. Ia mencoba mengabaikannya, fokus pada urusannya. Namun, suara itu terasa semakin jelas dan mengganggu di tengah kesunyian. Tiba-tiba, dari bilik sebelah yang kosong, terdengar suara seperti orang terisak pelan. Sangat pelan, nyaris seperti bisikan angin. Andi menahan napas, mendengarkan baik-baik. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Suara tangisan wanita. Bulu kuduk Andi sontak berdiri. Ia yakin 100% tidak ada orang lain yang masuk ke toilet tadi. Siapa yang menangis di bilik sebelah? Dengan jantung berdebar kencang, ia menyelesaikan urusannya secepat kilat. Saat hendak membuka kunci pintu bilik, ia mendengar suara keran air di wastafel luar menyala dengan deras, lalu mati mendadak. Padahal tidak ada suara langkah kaki atau pintu terbuka. Andi memberanikan diri mengintip dari celah bawah pintu bilik. Tidak ada kaki terlihat di depan bilik sebelah maupun di area wastafel. Ia membuka pintu bilik dengan hati-hati, melangkah keluar. Toilet itu masih kosong. Namun, saat ia mencuci tangan di wastafel, pantulan dirinya di cermin seolah berkedip sesaat, dan di belakangnya, sekilas ia seperti melihat bayangan hitam melintas cepat di pintu masuk toilet. Tanpa pikir panjang, Andi langsung lari keluar dari toilet itu. Napas Andi terengah-engah saat ia keluar dari toilet. Jantungnya masih berdegup kencang. Koridor di depannya kini benar-benar kosong. Lampu yang tadi beberapa padam, kini seolah semakin redup. Kesunyian terasa begitu pekat, seolah menelan semua suara. Perasaan tidak nyaman tadi kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Ia merasa tidak sendirian di koridor panjang itu. Ia mempercepat langkahnya, nyaris berlari kecil, menuju eskalator yang akan membawanya ke lantai parkiran motornya. Namun, setiap langkahnya terasa berat. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, padahal pendingin ruangan seharusnya sudah dimatikan atau disetel rendah menjelang mal tutup. Ia bisa merasakan bulu kuduknya terus berdiri. Tiba-tiba, dari arah belakang, ia seperti mendengar suara langkah kaki lain yang mengikutinya. Suaranya ringan, seperti langkah kaki anak kecil yang berlari-lari kecil. Andi berhenti mendadak, menoleh ke belakang. Koridor panjang itu kosong melompong, hanya bayangan pilar-pilar dan etalase toko yang tertutup rapat. Suara langkah kaki itu pun ikut berhenti. Ia kembali berjalan, lebih cepat. Kali ini, suara langkah kaki itu tidak terdengar, tapi ia merasakan sensasi yang lebih mengerikan. Seolah ada sepasang mata dingin yang mengawasinya dari salah satu sudut gelap koridor. Ia tidak berani menoleh lagi. Fokusnya hanya pada ujung koridor tempat eskalator berada, yang tampak begitu jauh. Sesekali, ia seperti mendengar bisikan-bisikan halus yang terbawa angin pendingin ruangan. Kata-katanya tidak jelas, seperti gumaman banyak orang dari kejauhan. Namun, ketika ia mencoba fokus mendengarkan, suara itu hilang. Hawa dingin yang aneh terasa berpindah-pindah di sekelilingnya, kadang di kiri, kadang di kanan, kadang tepat di belakang tengkuknya, membuatnya merinding hebat. Ia semakin yakin ada sesuatu yang menemaninya di koridor sepi itu. Saat Andi hampir mencapai eskalator menuju parkiran atas, seorang petugas keamanan tiba-tiba muncul dari balik pilar. "Mas, parkiran atas sudah ditutup akses keluarnya. Lewat basement saja, nanti bisa keluar lewat pintu utama basement," kata petugas itu dengan nada datar.
Andi sedikit heran, tapi karena panik dan ingin segera keluar, ia mengangguk saja. Petugas itu menunjuk arah lift yang menuju ke basement. Rian menekan tombol lift dengan tangan sedikit gemetar. Menunggu pintu lift terbuka terasa sangat lama. Begitu pintu terbuka, hawa dingin yang berbeda langsung menyergapnya. Ini bukan dingin AC, melainkan dingin yang terasa lembab dan pengap. Lift turun perlahan, angka-angka lantai berganti di atas pintu. Perasaannya semakin tidak karuan. Cerita-cerita horor tentang basement Cito kembali terngiang di kepalanya. Pintu lift terbuka di lantai basement B1. Pemandangan yang menyambutnya adalah area parkir yang luas, remang-remang, dipenuhi pilar-pilar beton besar yang kokoh. Hanya beberapa titik lampu neon yang menyala, menciptakan kontras tajam antara area terang dan gelap pekat. Suara dengungan mesin entah dari mana menggema di seluruh ruangan, bercampur dengan suara tetesan air dari langit-langit di beberapa titik. Udara di basement terasa berat dan menyesakkan. Ada bau aneh yang tercium, campuran antara bau tanah basah, oli, dan sesuatu yang amis samar. Andi melangkah keluar dari lift, merasa seperti memasuki dunia lain. Kesunyian di sini terasa lebih menekan dibandingkan di koridor tadi. Gema langkah kakinya sendiri terdengar begitu keras, memantul di dinding dan pilar beton. Ia mulai mencari jalan keluar yang dimaksud petugas tadi, sambil sesekali melirik ke sekeliling dengan waspada. Tempat ini terasa begitu luas dan membingungkan. Deretan mobil yang terparkir rapi tampak seperti siluet-siluet bisu dalam kegelapan. Perasaan diawasi semakin intens di sini. Setiap sudut gelap, setiap bayangan di balik pilar, seolah menyimpan sesuatu yang mengintai. Andi merapatkan jaketnya, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa takut yang mulai melumpuhkan logikanya. Andi berjalan menyusuri lorong parkir, matanya awas mencari tanda arah keluar. Ia merasa tersesat di labirin beton itu. Semakin jauh ia berjalan, semakin sepi dan gelap. Hanya ada beberapa mobil yang terparkir di area itu. Suara tetesan air terdengar semakin jelas dari salah satu sudut gelap di depannya. Ia mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Tiba-tiba, dari balik salah satu pilar besar tidak jauh di depannya, ia mendengar suara seperti orang menyeret sesuatu yang berat di lantai beton. Es-hakaka? Es-hakaka? Suara itu berhenti. Andi ikut berhenti, jantungnya serasa mau copot. Ia menajamkan pendengarannya. Hening. Hanya suara dengungan mesin dan tetesan air. Mungkinkah hanya perasaannya saja? Ia memberanikan diri melangkah maju perlahan. Saat melewati pilar tempat suara tadi berasal, ia melirik cepat ke baliknya. Tidak ada apa-apa. Hanya ruang kosong yang gelap. Ia menghela napas lega, mungkin hanya tikus atau suara pipa. Namun, tepat saat ia membalikkan badan untuk melanjutkan langkah, ia melihatnya. Di ujung lorong parkir yang lain, agak jauh namun cukup terlihat di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, berdiri sesosok bayangan. Sulit untuk melihat detailnya karena jarak dan penerangan yang minim, tapi bentuknya jelas seperti manusia. Sosok itu tampak seperti seorang pria yang mengenakan pakaian lusuh, mungkin seperti pakaian pekerja. Ia berdiri diam mematung, menghadap ke arah Andi. Andi terpaku di tempatnya, matanya terpaku pada sosok itu. Rasa dingin yang menusuk menjalar dari tulang punggungnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Namun, ada sesuatu yang sangat salah dari sosok itu. Aura dingin dan kesedihan yang pekat seolah memancar darinya, bahkan dari kejauhan. Andi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi ia merasa sosok itu sedang menatapnya. Kemudian, sosok itu perlahan mengangkat tangannya, seolah menunjuk ke suatu arah di langit-langit basement. Andi mengikuti arah tunjuk itu dengan enggan, tidak melihat apa-apa selain pipa-pipa dan kabel. Ketika ia mengembalikan pandangannya ke sosok tadi, sosok itu sudah lenyap. Hilang begitu saja di antara pilar-pilar beton. Yang tersisa hanyalah hawa dingin dan suara rintihan pelan yang seolah terbawa angin di lorong parkir yang sunyi itu. Andi tahu,
Ia harus segera keluar dari tempat terkutuk ini. Kepanikan menguasai Andi sepenuhnya. Sosok tadi dan suara rintihan itu adalah bukti nyata bahwa ia tidak sendirian dan sedang berada dalam bahaya tak kasat mata. Ia tidak peduli lagi mencari pintu keluar yang benar, ia hanya ingin lari sejauh mungkin dari area itu. Ia berlari tanpa arah, menyusuri lorong-lorong parkir yang terasa semakin mirip satu sama lain. Napasnya memburu, keringat dingin bercucuran deras. Setiap bayangan kini tampak mengancam, setiap suara membuatnya terlonjak kaget. Ia merasa seperti sedang dipermainkan, berputar-putar di tempat yang sama. Di tengah kepanikannya, ia melihat tanda panah, keluar, berwarna merah menyala di kejauhan. Harapan muncul seketika. Ia berlari menuju tanda itu. Ternyata itu adalah pintu menuju tangga darurat. Tanpa pikir panjang, ia mendorong pintu besi yang berat itu dan masuk ke dalamnya. Tangga darurat itu gelap dan berbau apek. Ia menuruni anak tangga secepat mungkin, berharap tangga itu membawanya ke lantai dasar atau langsung ke jalan raya. Suara langkah kakinya menggema keras di ruang sempit itu. Beberapa lantai ia turuni, namun sepertinya tidak ada habisnya. Perasaan diikuti kembali muncul, kali ini lebih kuat. Ia merasa ada sesuatu yang ikut menuruni tangga di belakangnya, langkahnya berat dan tidak teratur. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berlari, hingga akhirnya melihat pintu lain dengan tulisan, "Exit," di lantai paling bawah. Dengan sisa tenaga, ia mendorong pintu itu dan terhuyung keluar. Ternyata pintu itu membawanya kembali ke area basement yang lain, namun lebih dekat dengan pos penjagaan pintu keluar mobil. Ia bisa melihat cahaya lampu jalan raya dari kejauhan. Ia berlari menuju pos penjagaan, melewati palang pintu otomatis yang untungnya masih terbuka. Ia tidak peduli lagi dengan motornya yang tertinggal di lantai atas, yang penting ia selamat keluar dari gedung itu. Ia terus berlari di trotoar jalan raya, tanpa menoleh ke belakang, hingga ia menemukan keramaian dan merasa sedikit lebih aman. Andi baru berhenti berlari ketika sudah cukup jauh dari Mall Cito, di bawah terang lampu jalan dan keramaian kendaraan yang lalu lalang. Dadanya masih sesak, kakinya lemas. Ia duduk di tepi trotoar, mencoba mengatur napas dan menenangkan pikirannya yang kacau. Kejadian di dalam mall tadi terasa seperti mimpi buruk, namun rasa takut yang masih mencengkeramnya adalah bukti bahwa semua itu nyata. Gambaran toilet sepi, koridor kosong, basement yang mencekam, dan sosok mengerikan itu terus berputar di kepalanya. Malam itu Andi tidak berani pulang ke kosannya sendirian. Ia menelepon seorang temannya dan meminta dijemput. Ia menceritakan pengalamannya dengan terbata-bata. Keesokan harinya, ia kembali ke Cito bersama temannya di siang hari bolong untuk mengambil motornya, namun ia tidak berani mendekati area basement atau toilet tempat ia mengalami kejadian semalam. Pengalaman itu meninggalkan trauma yang cukup mendalam. Jin, seperti halnya manusia, ada yang beriman dan ada yang kafir. Jin kafir inilah yang seringkali mengganggu manusia, menampakkan diri dalam wujud yang menyeramkan, sering disebut setan atau iblis, untuk menimbulkan rasa takut dan was-was, menjauhkan manusia dari mengingat Allah. Penampakan atau gangguan yang dialami Andi bisa jadi merupakan ulah dari jin-jin penghuni tempat tersebut, mungkin jin yang memang sudah ada di sana atau jin yang tertarik pada lokasi karena sejarah kelam atau energi negatif di tempat itu. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak takut berlebihan kepada makhluk ciptaan Allah, termasuk jin. Rasa takut yang hakiki hanyalah kepada Allah semata. Ketika menghadapi situasi yang menakutkan atau merasakan kehadiran makhluk gaib, seorang muslim dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dengan berdoa, berzikir, dan membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ayat Kursi, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Keyakinan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, la haula wa la quwata illa billah, dapat menjadi benteng dari gangguan mereka. Jin tidak dapat memberi mudarat atau manfaat kecuali atas izin Allah. Dari kisah Andi, ada beberapa pelajaran moral yang bisa diambil. Pertama, pentingnya menjaga adab dimanapun kita berada,
termasuk di tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam atau dianggap angker. Menghormati tempat dan tidak melakukan perbuatan tercela dapat menghindarkan kita dari gangguan. Kedua, selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, terutama saat merasa takut atau sendirian. Zikir dan doa adalah senjata orang beriman. Ketiga, pengalaman mistis seperti ini mengingatkan kita akan adanya alam gaib dan kebesaran Allah sebagai pencipta segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Hal ini seharusnya menambah keimanan kita, bukan malah menjerumuskan pada ketakutan berlebihan atau kesirikan. Andi belajar banyak dari malam mengerikan itu. Ia menjadi lebih berhati-hati, lebih rajin berdoa memohon perlindungan, dan tidak lagi meremehkan cerita-cerita yang beredar, meskipun ia tetap berusaha menyikapinya dengan iman dan akal sehat, tanpa terjerumus dalam ketakutan yang tidak perlu. Ia sadar bahwa dunia ini penuh misteri, dan hanya kepada Allah tempat kita berlindung. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.